Pertama, kita mulai belajar mendapat diri dengan sebuah dulu. Silakan untuk ketua kelas memimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa untuk kita masing-masing. Doa mulai. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran pada pagi hari ini kita akan mempelajari terkait tentang manusia. Tapi untuk mengawali semangat pada pagi hari ini, kita akan memulai dengan ice breaking terlebih dahulu. Ice breakingnya akan kita mulai dengan dipimpin oleh salah satu sosok kebanggaan kita, yaitu adalah Artandi. Silakan. Ya, sini, masuk depan sini. Jadi kita semua ikut semua breakingnya. Jadi saya minta berdiri semua. Sebelumnya kita cek sound dulu, cek sound. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Selamat pagi. Luar biasa. Nah, ice breaking hari ini kita pakai ice breaking kepala, pundak, lutut, kaki. Jadi nanti aku bakal nyebut salah satu bagian tubuh ini, terus kalian nggak boleh sama. Misal aku nyebutnya kepala, terus kalian harus megangnya pundak, megang lutut atau megang kaki. Jadi nggak boleh sama yang aku sebutin. Ready? Kita mulai ya. Kepala. Lutut. Kepala. Lutut. Pundak. Kepala. Ayo, ulangi lagi. Kepala. Pundak. Lutut. Kepala. Kaki. Pundak. Lutut. Kepala. Kaki. Tadi ketika ada yang bilang kepala itu saya bingung ya, bintang itu kok pegangnya kaki terus ya. Saya itu terus ya. Tapi apa itu merupakan menjadi semangat kita pada pagi hari ini untuk kita belajar kaitannya manusia purba. Oke, sebelumnya saya akan menyampaikan terkait tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini itu kita kita di sini akan memulai dengan apa sih jenis-jenis manusia purba yang ada di Indonesia. Yang pertama itu tujuannya. Yang kedua itu adalah tentang jenis manusia purba itu persebarannya ada di wilayah mana aja. Ada di Pulau Jawa atau di Kalimantan atau di Sulawesi atau di mana. Nah, itu setelah nanti kita akan mempelajari jenisnya, kita akan mempelajari persebarannya, dan terakhir itu adalah kita akan mempelajari terkait situs Sangiran dan Mungkin di sini ada yang pernah ke Sangiran Petrinil? Belum pernah ada. Nanti kita belajar bersama. Oke. Selanjutnya saya akan sedikit memberikan gambar ya, menampilkan sedikit gambar terkait manusia purba. Nah ini pemantik ya Mika. Ini ada yang pernah lihat gak ini? Sebenarnya manusia purba jenis apa atau bagaimana sih? Pernah dilihat belum gambar seperti ini? Ayo semuanya. Luar biasa, luar biasa. Itu benar ya.
memang ini letaknya di museum, lebih tepatnya ini ada di Museum Trinil ya. Nah ini merupakan manusia purba, jenisnya itu adalah jenis Meganthropus. Meganthropus itu merupakan manusia purba yang mega itu artinya apa mega? Mega itu besar. Nah terus Meganthropus itu adalah manusia purba besar yang ada di Pulau Jawa. Nah, karena memang memiliki tinggi yang cukup besar ini manusia purba. Oke. Dan untuk kegiatan pada pagi hari ini, kita nanti akan pertama itu setelah ini nanti kita akan melihat kaitannya tentang project. Kita melihat tentang YouTube, video tentang YouTube terkait yang namanya itu adalah penjelasan manusia purba. Nah, nanti setelah kita akan melihat tayangan dari YouTube, nanti kita akan berkelompok. Nah, setelah nanti melihat dari YouTube, kita akan berkelompok. Nanti jumlah total kelompoknya ada 6. Dan nanti masing-masing. Oh ya, hari ini ada yang tidak berangkat? Oh ya, siapa namanya? Mira ya. Oke. Jadi nanti ada yang satu kelompok itu kelompoknya 5, ya yang 5. Jadi yang 6 nanti ada yang 5 ya. Nah di situ nanti setelah kita melihat nanti kita akan berdiskusi dengan kelompoknya. Dan kelompoknya sudah saya bagi itu berdasarkan asesmen terakhir. Dan juga nanti sudah heterogen. Ada kemarin kita sudah mengalami kayak asesmen dengan harian. Nah itu berdasarkan itu nanti. Nah nanti di situ kalian akan berdiskusi. Dengan kita itu nanti akan menggunakan sumbernya ada paket, ada mungkin yang punya rekan juga, dan kita akan menggunakan HP juga untuk sumber seperti itu. Nah nanti setelah itu kita nanti akan membuat suatu project, yaitu adalah tentang pembuatan pertama, yaitu adalah peta persebaran manusia purba di Indonesia. Yang kedua ada mind mapping. Sudah tahu kan mind mapping? Ya. Yang ketiga adalah gambar. Yang suka gambar ini bisa menggambar juga. Nanti kan kita ada dalam kelompok nih. Nah, proyeknya ada 3. Nah, berarti nanti ada 2 kelompok yang sama. Hanya 2 kelompok yang sama. Nah, nanti untuk yang maju ke depannya, yang tampil itu kita undi bersama. Nah, nanti penting akan menampilkan 3 tadi. 1 mind mapping, 1 gambar, 1 peta persebarannya. Oke, nanti akan kita undi ya di situ ya. Oke, setelah itu nanti kita presentasikan. Nanti setiap kelompok juga yang nanti belum bisa tampil untuk ke depan itu nanti bisa memberikan tambahan informasi atau malah menyanggah kelompok lain yang sama. Misalkan nih ada kelompok mind mapping itu kelompok 1-2, terus yang dapat undian maju itu kelompok 2. Nah, berarti nanti kelompok 1 karena pekerjaannya sama juga dan sama itu bisa memberikan masukan juga. Oke, di sini sudah cukup jelas tentang proyek kita hari ini. Jelas. Oke, kalau kita jelas, langsung aja kita mulai untuk kita melihat video. Keberadaan manusia purba di Indonesia dapat diakui berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sejak masa kolonial Belanda. Bagi para ahli arkeologi, Indonesia merupakan surga bagi
kita menyaksikan kaitannya beberapa jenis manusia kripto yang ada di Indonesia. Tadi ada apa aja namanya tadi? Ada Meganthropus, Paranthropus, ada Pithecanthropus, ada Homo sapiens. Dari beberapa tiga itu ada subnya ya, ada beberapa jenisnya juga. Dan juga memiliki makna juga. Meganthropus sapinya besar, Pithecanthropus itu merupakan kera yang tegak, berjalan tegak, dan yang terakhir itu ada Homo sapiens, itu artinya itu manusia cerdas. Dari tayangan video tadi kita telah amati, langsung saja kita akan membuat kelompok. Oke. Nah, nanti ini ya saya sampaikan dulu untuk kelompok-kelompoknya. Langsung saja ya saya sampaikan ya. Untuk pertama kelompok 1. Kelompok 1 itu ada anggotanya. Di sini dulu, maaf saya bagi dulu. Kelompok 1 ada di sini, kelompok 2 di sini, di tengah, kelompok 3 di pojok sana ya. Nanti kelompok 4 di sini, kelompok 5 di sini, kelompok 6 di pojok sana. Oke. Nanti yang saya panggil bisa berganti pindah posisi di sini ya. Pertama kelompok 1 ada Nizam.
Bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Romo ingin mempresentasikan tentang manusia purba di Indonesia. Di Indonesia itu ada beberapa jenis manusia purba. Yang pertama ada Pithecanthropus. Pithecanthropus itu berasal dari kata Pithecanthropus yang artinya terang dalam Anthropus yang berarti manusia purba. Pithecanthropus diperkirakan hidup sekitar 200.000 hingga 1 juta tahun yang lalu. Volume kepalanya sekitar 900 cc. Hidup pada masa Pleistoid, awal, akhir, dan tengah. Dari Pithecanthropus itu juga dibagi ada manusia purba yaitu Pithecanthropus mojopertensis. Sesuai dengan namanya, fosil dari manusia purba ini menemukan dan tinggal di area Mojokerto, tepatnya di Kapulaken. Misalnya jenis manusia purba Pithecanthropus Australopithecus berarti manusia besar atau raksasa yang diperkirakan manusia pertama yang hidup di Jawa. Adapun ciri-ciri Pithecanthropus Australopithecus yaitu yang pertama tulang pipi tebal, kedua kening menonjol, ketiga tidak memiliki dagu, keempat geraham besar, lima memiliki badan tegap. Pithecanthropus Australopithecus ini pada zaman Pleistoid awal memiliki volume otak diperkirakan berkisar antara 1000 sampai 1450 cc. Selanjutnya ada jenis manusia purba Homo sapiens. Manusia purba jenis Homo sapiens disebut juga Homo erectus, yaitu manusia berjalan tegak. Homo sapiens berarti manusia sempurna baik dari segi fisik, otak maupun postur badannya yang secara umum tidak jauh berbeda dengan manusia erectus. Homo sapiens hidup dan berumurnya sekitar 25.000 hingga 40.000 tahun yang lalu. Tempat penyebaran jenis ini berada di Solo, Flores, dan Tulungagung. Jenis ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada Homo wajahensis, yang kedua Homo soloensis, yang ketiga Homo florensiensis. Ciri-cirinya kapasitas otak 1400 cc, atap tengkorak yang lebih bulat dan tinggi dibandingkan dengan Homo erectus. Yang selanjutnya yaitu adalah manusia purba yang ditemukan di Trinil. Jenis manusia purba ini adalah Pithecanthropus erectus. Tahun ditemukan pada tahun 1891 oleh Eugene Louis. Wilayahnya di Desa Mau, Kecamatan Kadungala, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Misalnya dari lingkungan Sangiran, yaitu jenis manusia purba Homo erectus dan Pithecanthropus erectus. Tahun ditemukan pada tahun 1934 oleh Gustav Hendrik Naponkonismo. Wilayahnya ada di Desa Triwilan, Kecamatan Kalijobe, Sragen, Jawa Tengah. Ada juga persebaran wilayah manusia purba di desa yang pertama di Sangiran, Jawa Tengah. Tempat ditemukannya fosil Homo erectus dan Pithecanthropus erectus. Lalu ada di Trinil, Ngawi, Jawa Timur ditemukan fosil Pithecanthropus erectus oleh Eugene Boyce. Yang ketiga, Nandong, Blora, Jawa Tengah, lokasi penemuan Homo soloensis. Fosil ini menunjukkan perkembangan manusia purba pada akhir Pleistoid. Yang keempat ada Wajah di Tulungagung, Jawa Timur. Pithecanthropus mojopertensis dan Homo wajahensis. Yang kelima, fosil Jawa Timur ditemukan yang keenam di Flores NTT ditemukan fosil Homo florensiensis. Oke, itu hasil pemimpinnya dari kelompoknya Yuli. Kita beri tepuk tangan untuk ya, kalau selesai, sekarang ganti untuk yang ini mapping, sekarang yang gambar.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan kawan saya akan menjelaskan tentang segala. Yang pertama adalah Nano titik. Nano titik anu. tinggi badan berkisar 160 sampai 210 dengan volume otak 800 sampai 1000 ditemukan oleh Gustav pada tahun 1941 di situs Sangiran yang ditujukan adalah bahan atas dan bawah dilepas dan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Gas saya memiliki sistem manusia tiba ini diperkirakan berfungsi dengan bentuk dua pola tubuhnya masih masing alias tidak tempat serta mencari makan dengan cara berprogram. Kemudian kita membahas tentang Homo sapiens. Jadi Homo sapiens jenisnya ada tiga. Yang pertama adalah Homo sapiensis, yang kedua Homo florensis, dan yang ketiga adalah Homo florensis. Jadi yang pertama kita membahas Homo florensis itu sesuai namanya wajah, berarti dia ditemukan di daerah wajah, misalnya di Tulung Agung, Jawa Timur. Kemudian kalau yang Homo florensis itu juga berarti ada di Solo, di Bengawan Solo. Terus yang ketiga florensis ini dia rupanya di Flores. Nah, di sini Kalau masuk ke versi manusia besar berang besar dan manusia kera berang besar dan ditemukan di Gunung dan berkembang kapasitas otak 350 sampai 1300 cc itu sekitar 2,5 sampai 1,5 juta tahun lalu memiliki usia 165 sampai 180 cm ditemukan oleh Gustav Hendrik von tahun 1936 dengan tropis vegetasi berada di situs ekstrim. Ini maksudnya ditemukan di daerah Perming, Mojokerto dan yang keempat adalah Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus atau disebut juga sebagai manusia Jawa adalah fosil manusia purba yang ditemukan oleh Pithecanthropus erectus berada di situs ketinggiannya ditemukan pada tahun 1840 dan ditemukan di wilayah Trinil, Jawa Tengah. Oke, penjelasan dari kelompok 2 dengan bentuk gambar, ada beberapa gambarnya dan cukup bagus. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang yang terakhir adalah dari kelompok 3 yaitu persebaran peta.
ditemukan yaitu Pithecanthropus erectus. Nah, dia juga ditemukannya pertama kali pada tahun 1890. Nah, yang ketiga itu ada Pithecanthropus atau Madiun. Nah, itu tuh manusia purba yang ditemukan itu adalah Homo erectus dan juga ditemukan pada tahun 1890. Nah, kemudian ada di Mojokerto yang ditemukan adalah Pithecanthropus Mojokertensis. Nah, ditemukannya pada tahun 1936. Nah, juga ditemukan di Wajah Tulungagung. Nah, di Wajah Tulungagung itu juga ditemukan Homo Mojokertensis pada tahun 1889. Nah, yang terakhir ada di Sangiran, Jateng. Nah, di Sangiran ini ditemukannya Homo erectus pada tahun 1936 hingga 1941 dan juga Pithecanthropus paleodraconicus pada tahun 1936 dan 1941. Dan sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi beberapa kelompok sudah menampilkan hasil karyanya dalam bentuk baik gambar, peta persebaran, dan juga link mapping. Itu sangat luar biasa. Dan untuk kelompok yang belum itu juga luar biasa. Kita ini saya akan menampilkan kaitannya kesimpulan dari tema yang kita bahas terkait manusia purba, Swiss, dan juga manusia besar. Di sini saya akan menampilkan PPT terkait manusia purba yang ada di situ, Sangiran dan Trinil. Nah, ini merupakan bentuk memasuk dari kawasan Sangiran dan Trinil. Kita ada bentuknya seperti ini, seperti gajah ya. Nah, ini merupakan rahangnya dari Pithecanthropus paleodraconicus, yang itu merupakan manusia purba terbesar atau manusia Jawa purba yang besar. Itu rahangnya seperti ini. Nah, ini merupakan Pithecanthropus robustus. Ini seperti ini untuk gambarnya. Nanti ada Pithecanthropusnya, tadi ada sudah Pithecanthropus kan, bisa ini adalah satu bentuk jenis seperti ini. Ini merupakan rahang dari Pithecanthropus erectus. Ini dari ibunya ya, sini ya. Dari ibunya. Sudah hampir mirip manusia, tapi masih mirip dengan lebih mengarah ke kerahnya. Nah, ini merupakan gambar atau yang ada di Sangiran, yaitu Homo erectus yang ada di Museum Sangiran, Jawa Tengah. Ada kayak semi miniaturnya gitu. Ini ada gambar-gambarnya juga. Di sini kaitannya yang dipasangkan. Nanti ada seperti ini, ada seperti patung seperti ini sangirannya. Dan sekarang begini ya. Jadi di sangiran itu ada tiga manusia purba. Itu yang pertama itu ada Pithecanthropus paleodraconicus, yang kedua ada Pithecanthropus sorensis, itu ada di Sangiran untuk di peninggalannya. Yang ketiga itu adalah ada Homo erectus, jadi Sangiran juga itu. Yang sekarang kita akan mengarah ke situs Trinil. Untuk situs Trinil bentuknya seperti ini museumnya. Ini ternyata ada di wilayah Ngawi ya. Ini ada penemuan Pithecanthropus erectus yang ada di Trinil. Ini bentuk-bentuknya seperti ini bentuknya. Ada contohnya. Oke. Ini ada contohnya juga. Ini ya. Ini merupakan perbandingan antara manusia modern Homo sapiens dan Homo sapiens dan Homo erectus. Nah, ini ada Homo sapiens seperti ini, Homo sapiens juga seperti ini, Homo erectus seperti ini. Nah, Homo erectus itu merupakan penerusnya, nanti ada Homo sapiens purba. Nanti Homo sapiens purba, nanti ada Homo sapiens modern.
Ini adalah peta tempat dari penemuan fosil manusia purba. Ada di yang tanda hijau ini, ada di wilayah ada Surakarta, Sangiran, Trinil, Pacitan, Ponorogo, Ngandong, Madiun, Mojokerto. Ini merupakan yang tanda hijau adalah penemuannya, fosil-fosilnya ya. Ini sama juga tadi, jadi dalam bentuk peta. Ini lebih saya di blok. Seperti itu. Jadi yang paling membedakan antara beberapa tadi ada tiga jenis manusia purba, ada Pithecanthropus, ada Pithecanthropus dan ada Homo erectus. Itu yang membedakan adalah dari segi tubuhnya dan juga dari segi cc-nya otaknya juga. Homo yang Pithecanthropus itu lebih mengarah ke besar badannya, tapi kalau yang Pithecanthropus itu masih dalam kategori modelnya seperti kera, tapi dia lebih juga, tapi dengan cc-nya otaknya kecil. Tapi kalau mengarah ke Homo sapiens itu otaknya besar, 1000-an, 1000 sampai 1400. Kalau Homo erectus itu hanya kurang dari sekitar 900. Oke, di sini sudah cukup jelas kaitannya manusia purba. Ya, sudah cukup jelas ya kaitannya jenis-jenis manusia purba yang ada di Indonesia. Jadi sebelum kita tutup, boleh coba saya akan pancing menggunakan puisi. Saya akan ini mulai. Di sini akan ada gambar manusia purba. Nanti silakan kalian semua sudah tahu kodenya? Jadi di sini akan ada 3 dalam bentuk gambar, yang 2 nanti dalam bentuk video. Oh, ya harus namanya pakai nama. Pakai nama teman-teman. Oke, sudah semua ya? Mulai ya? Saya mulai ya? Oke, saya mulai. 3 saja. Yang lain nggak ada sinyal ini. Oke, saya mulai. 3, 2, 1. Cuma ada 5 soal di situ. Setelah tadi kita bahasnya. Ini sudah dua ya dalam Dimas, sudah Sewa, lumayan kecil, Ismail, juga. Ya, sampai STK, sampai STK. Oke, saya sama. Bukan terus ya.
Iya, ampun. Tapi itu dari kantor muslim dia harus Oh iya, ada yang dulu. Oke. sama tangan terus. Sudah mulai hitung mundur ya. 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Masuk itu saya corona sih. 9, 10. Nah ini udah banyak sekali ya. Udah lihat di sini ya. Ada Azaza Putra itu poin 5 benar. Kanza Taksana juga benar. Kaiza. Iya, ya. Luar biasa. Berarti dapat kita simpulkan untuk mengenai pembelajaran kaitannya manusia purba dan jenis manusia purba. Kalau saya cek juga banyak yang paling cuma salah satu paling cuma. Salah satunya rata-rata paling ditebakkan di teori ya. Gambaran. Itu gambarnya trinil, Lycanthropus. Gambar yang bentuknya Oh ya, oke itu gambar fisiknya. Oke, di sini kita sudah menyelesaikan kaitannya sebab kaitannya manusia purba prasejarah dan juga kita sudah menyelesaikan pertama itu adalah jenis-jenis manusia purba Indonesia. Masih pada ingat kan? Manusia purba Indonesia itu ada 3. Ada Lycanthropus, panggil zaman dulu. Kedua ada Lycanthropus, Homo sapiens. Nah, di sini kita nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas terkait pada zamannya. Tadi kan sudah ada zaman tadi sebutnya itu zaman Ples. Tapi ada nyebutnya zaman apa tadi? Yang betul zaman Pleistosen. Pleistosen itu adalah zaman ketika es belum stabil di dunia ini. Nah, nanti kita akan membahas kaitannya zaman batu tua. Nanti kan sebenarnya Lycanthropus kan maksudnya pada zaman batu tua. Nanti kita akan bahas lagi ke zaman Paleolitikum dan lain sebagainya di pertemuan berikutnya. Untuk pembelajaran pada hari ini saya rasa sungguh luar biasa ya. Gimana belajarnya? Lanjutkan pertemuan berikutnya yang lebih asik lagi. Mungkin untuk pembelajaran pada hari ini akan saya akhiri ya. Sebelumnya nanti jangan lupa untuk hasil proyeknya dikumpulkan saya dan juga nanti proyeknya dikumpulkan saya ke hasilnya. Oke, mungkin itu aja. Pada pertemuan berikutnya sebelum kita akhiri kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Selanjutnya untuk kita akhiri terlebih dahulu dengan berdoa terlebih dahulu. Sudah menutup pembelajaran. Belum main belajar sejarah pada pagi hari ini, mari kita berdoa untuk kita masing-masing. Doa mulai. Sudah selesai. Sampai berjumpa minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.